Kami senang bisa datang beribadah bersama-sama kami. Tema bulanan kita ini yang terakhir, judulnya masih soal berbicara soal memberi, dan yang terakhir ini kita adalah berkat dari memberi. Jadi ketika kita belajar menjadi orang yang murah hati, yang suka memberi, ada berkatnya. Kita mau baca, dan ini gereja kenal banget ayat ini, semua gereja sering membicarakan, bukan amin, orang Kristen membicarakan. Ini kita buka Maleakhi pasal 3 ayat 10. Maleakhi pasal 3 ayat 10. Di monitor saya, Bapak Ibu bisa lihat mungkin ya. Di belakang kelihatan nggak? Baik, mari kita bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama. Maleakhi pasal 3 ayat 10, 1, 2, 3. Bawalah persembahan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan sampai berkelimpahan? Haleluya, puji Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita masih dapat kesempatan pagi hari ini untuk membaca firman Tuhan, mendengarkan, merenungkan, dan Tuhan bilang kita lebih berbahagia lagi kalau kita menerapkan firman Tuhan di dalam keseharian kita. Haleluya. Kalau kita ngomong kitab Maleakhi, kita berbicara sebenarnya Maleakhi itu yang terkenal memang soal perpuluhan gitu. Tapi sebenarnya kitab Maleakhi ini lebih banyak bagian dari pesan Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Maleakhi kepada bangsa Israel, yang menekankan sebenarnya kitab Maleakhi ini menekankan tentang kesetiaan. Kesetiaan kepada Tuhan, kesetiaan dalam beribadah, dan kesetiaan di dalam membawa persembahan kepada Tuhan. Tapi orang lebih banyak bahas soal perpuluhannya. Tapi inti dari kitab ini sebenarnya adalah kesetiaan kita kepada Tuhan. Dalam ayat ini Tuhan menjanjikan berkatnya yang melimpah bagi umatnya yang taat dalam memberikan persembahan dengan penuh iman dan kepatuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, gini, Tuhan pasti memberkati setiap umatnya yang mau setia, yang mau taat kepada Dia. Berkat, seringkali saya mengutip Ulangan pasal 28, di mana kita baca Ulangan 28 itu berkat judulnya. Di situ awal mulanya Tuhan bilang kepada Musa, menyampaikan, apabila hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan memperhatikannya, melakukannya dengan setia, maka setiap janji, setiap berkat yang Tuhan ucapkan menjadi milikmu. Dan janji berkat yang disampaikan Tuhan itu tidak pernah menjadi milik kita ketika kita nggak mau setia. Tadi di mobil ngobrol-ngobrol sama Ko Andi soal free will, kehendak bebas. Saudara mau diberkati atau enggak, pilihannya sama saudara. Saudara mau masuk surga atau enggak, pilihannya sama saudara. Gitu. Yuli tadi bilang ada temannya, ada papanya juga ya. Ya pilihan gitu. Tapi kan kita semua rindu kalau kita sekeluarga, suami istri, itu rindunya kalau di surga nanti sama-sama kita gitu. Lucu kan, kita sedih nanti kayak Lazarus gitu. Lazarus di surga, terus orang kaya yang itu tuh di pengabdian gitu. Menyedihkan sekali. Jadi Bapak Ibu, Maleakhi 3 ini berbicara tentang kesetiaan. Latar belakang dari Maleakhi 3 ayat 10 yang kita baca adalah dalam konteks teguran dan pengajaran Tuhan kepada umatnya agar mereka kembali beribadah. Karena mereka sudah melupakan Tuhan, beribadah. Bukan mereka tidak beribadah, orang Israel itu setia beribadah, tapi beribadahnya tidak seperti yang Tuhan inginkan. Kebanyakan mereka beribadah seperti yang mereka mau, sesuai dengan tradisi mereka dan lain sebagainya. Demikian juga sebenarnya orang-orang gereja zaman sekarang. Orang sekarang bergereja itu adalah berdasarkan kemauannya, bukan seperti yang Tuhan mau. Kalau kita di gereja rantau ini, kita belajar berkali-kali saya sampaikan,
Bapak Ibu datang ke gereja, beribadah seperti hari ini semata-mata tujuannya adalah untuk bersyukur kepada Tuhan. Give thanks kepada Tuhan. Menyampaikan ucapan syukur karena Tuhan sudah memberkati kita. Hal yang luar biasa adalah karena Tuhan sudah menganugerahkan keselamatan kepada kita secara cuma-cuma. Makanya kita perlu bersyukur dalam hidup ini. Itu kita datang ke gereja. Pengajaran kita selama sebulan ini ya Pak Roy tentang memberi, kaitannya lebih kepada itu. Memberi apa yang kita bawa, persembahan yang kita sampaikan kepada Tuhan dan lain sebagainya, bukan karena apa-apa, bukan karena agar kembali berlipat ganda. Kalau saudara ngasih 10 akan dilipatkan Tuhan beribu-ribu kali, sampai berjuta-juta kali lipat ganda. Bukan. Kita membawa ucapan syukur seperti kantong kolektor yang diedarkan tadi, itu ucapan syukur Bapak Ibu. Nggak ada hubungannya supaya Bapak Ibu diberkati, tidak. Tidak ada hubungannya supaya Bapak Ibu ngasih kolektor ini nanti Tuhan tambahkan lebih banyak, enggak. Apa yang Bapak Ibu bawa semata-mata karena ucapan syukur Bapak Ibu. Artinya gini, kalau kita nggak ngasih persembahan juga Tuhan nggak rugi, nggak tambah miskin, nggak segala macam gitu. Tapi itu hanya bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan kerelaan. Dalam pelajaran kita selama sebulan ini membawa persembahan syukur itu dengan hati yang tulus, dengan maksud yang murni, dengan sukacita, dengan kerelaan. Nah, begitu juga bangsa Israel dalam bacaan kita ini, mereka beribadah juga waktu teguran itu datang adalah karena mereka mengikuti tradisi mereka, bukan apa yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pertama-tama kita mau belajar bahwa Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dari bacaan kita. Malaiki pasal 3 ayat 10 ini Tuhan berkata bahwa bawalah persembahan perpuluhan ke rumah Tuhan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Nih, Tuhan ngomongnya, ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Jadi kalau udah ngomong firman Tuhan semesta alam, berarti yang ngomong ini Tuhan yang maha kuasa, Bapa pencipta langit dan bumi. Bukan rasul, bukan pendeta, bukan pastor yang ngomong, tapi ini benar-benar sang pencipta. Dia berkata, ujilah aku. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan memberikan berkat kepadamu, katanya sampai berkelimpahan. Bapak Ibu, pertama-tama Tuhan ingin mengatakan akan membukakan tingkap-tingkap langit kepada kita. Ini hal yang luar biasa. Dalam ayat ini Tuhan berbicara mengenai membuka tingkap-tingkap langit melalui Nabi Malaiki kepada bangsa Israel untuk membawa persembahan dengan setia dan dengan iman. Kita belajar bahwa dua janda miskin di Alkitab itu Tuhan Yesus mencatat janda dan miskin. Karena zaman sekarang janda kaya-kaya. Ya Bu Rita ya, Bu Rita kaya gitu. Meti janda kaya ya Meti ya. Tapi kalau di Alkitab dikatakan janda miskin. Sudah janda miskin. Dia membawa persembahan dikatakan berapa? 2 peser. Dan pada masa itu 2 peser udah kecil banget gitu Bapak Ibu. Tapi Tuhan bilang sesungguhnya wanita ini membawa lebih banyak dari semua orang yang memasukkan persembahan ke kotak persembahan itu. Kenapa? Karena perempuan itu membawa dengan hati yang tulus. Dia membawa semua yang ada dalam hidup. Tuhan berkenan bukan jumlah, bukan banyaknya, tapi Tuhan berkenan karena dia membawa dengan hati yang tulus. Di situ ada kesetiaan karena dia mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita bersyukur kan yang kita mau kasih yang terbaik biasanya kalau kita mau mengucap syukur. Pak Jul tuh dulu baru-baru waktu ini PDKT sama Ibu Osin ke rumah kami, kalau datang tuh bawa donat, bawa Kentucky gitu. Ada persembahan yang dibawa gitu. Kenapa dia bawa itu? Bersyukur karena dia diizinkan untuk dekat sama Ibu Osin.
ketika hati kita bersyukur Bapak Ibu, yang kita bawa itu adalah ucapan syukur kita. Dan nilainya bagi Tuhan gak peduli. Sekali lagi, mau banyak mau sedikit Bapak Ibu persembahkan ke dalam kantong persembahan, tidak berpengaruh bagi Tuhan. Tuhan tetap kaya. Karena semua yang ada di dalam kita itu Tuhan yang punya. Bahkan hidup kita, tubuh kita, nyawa kita itu Tuhan yang punya. Jadi sebenarnya kita ngasih nggak ada, Tuhan nggak berpengaruh, nggak rugi gitu. Tapi itu akan menentukan nilai kita di hadapan Tuhan. Pak Aulele punya anak, kalau anaknya pandai bersyukur sama kita senang sama anak kita, Pak. Tapi coba kalau anak kita nggak tahu bersyukur, ini bikin kesal. Kadang-kadang kalau ada parang, kita parang itu, ada batang singkong kan? Bukan anak kita batang singkong. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap perintah Tuhan dalam hal memberi akan diikuti dengan berkat yang melimpah dari Tuhan. Bapak Ibu, tidak hanya dalam bentuk materi Tuhan akan limpahkan kepada kita, tetapi juga dalam bentuk berkat spiritual dan kesejahteraan. Belajar setia Bapak Ibu, itu yang Tuhan ingin. Kami kemarin baru memakamkan mamanya Bu Yanti, Oma yang sering datang ke sini, udah lama nggak datang karena sakit, meninggal. Kemarin dikubur baru. Oma itu orang yang setia beribadah, setia memberi. Dia memberi dengan sukacita, memberi apa yang dia punya. Dan yang menariknya gini, mama itu diberkati Tuhan. Bapak Ibu bukan kaya, mama itu tidak menjadi janda kaya gitu, karena sebelum meninggal janda, suaminya sudah meninggal duluan kan, jadi janda. Tapi dia juga diberkati secara fisik, kesehatan. Sampai meninggal itu nggak punya penyakit. Orang kadang-kadang kalau udah tua yang jantung lah, yang ginjal lah, yang apa, yang GERD lah, yang apa. Mama meninggal karena tua aja gitu, capek, usianya udah habis, udah selesai perjalanannya. Kan ada orang meninggal ya karena sakit, masuk rumah sakit berbulan-bulan nih, bisa berminggu-minggu di ICU gitu. Mamanya cuma karena nggak mau makan. Ya Bu Yanti ya, dia nggak mau makan seminggu, udah lebih seminggu kali nggak mau makan, 2 minggu kali nggak mau makan, dikasih makan sesendok udah kenyang gitu. Mana ada orang dikasih makan sesendok kenyang, tapi karena sudah usia, meninggal umur 82 tahun, 85. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini salah satu contoh orang yang belajar setia. Bapak Ibu mau diberkati Tuhan dalam banyak hal, sehat, ya kan, sukacita, damai sejahtera. Kalau punya itu, belajar setia. Setia dalam segala hal yang Tuhan katakan. Dalam konteks ini Malaki ini setia dalam memberi persembahan. Tapi bagi saya, Bapak Ibu setia sama Tuhan, setia dalam perkataan-perkataan Tuhan, setia dalam perintah-perintah Tuhan, maka kita akan diberkati secara berkelimpahan. Itu janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dan dikatakan kalimat tingkap-tingkap langit yang diucapkan Tuhan di dalam di dalam Malaki 3 ayat 10 ini, tingkap-tingkap langit itu menggambarkan bahwa menggambarkan Tuhan akan membuka langit dan mencurahkan berkatnya dengan melimpah. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap perintah Tuhan dalam memberikan persembahan diikuti dengan berkat yang melimpah. Dan Tuhan tidak hanya dalam berkat Tuhan tidak hanya dalam bentuk materi, tapi sekali lagi dalam bentuk fisik dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Malaki 3 ayat 10 ini sekali lagi dikatakan, apakah aku, Tuhan nanya sama kita, apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit bagimu? Artinya gini, apakah Tuhan tidak akan kasih berkat yang dijanjikan Dia kepada kamu kalau kita setia?
Tuhan uji. Bapak Ibu kalau mau tahu, salah satunya ini, kalau kita mau tahu Tuhan itu benar atau enggak yang kita percaya, belajar setia. Tuhan berkati kita. Kesel, dongkol, pegel, apalagi asam urat, kolesterol mungkin bisa hilang. Kalau Bapak Ibu belajar setia kepada Tuhan. To be faithful itu sangat penting. Belajar setia. Dan ini yang Tuhan bilang. Tuhan sampai bilang, ujilah aku. Lihat apakah aku tidak akan bukakan tingkap-tingkap langit kepadamu. Yang kedua Bapak Ibu, ketika Tuhan kita malaikat ini disampaikan kepada kita, Tuhan akan mencurahkan berkat, bukan sekedar setitik dua titik, tapi Tuhan akan mencurahkan berkat kepada kita secara melimpah. Karena di bacaan kita mengatakan seperti itu, bahwa dia akan mencurahkan berkat. Dalam konteks ini, mencurahkan berkat yang berkelimpahan berarti memberikan berkat yang sangat besar kepada mereka yang setia dan taat untuk membawa persembahan, perpuluhan dan persembahan apapun kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berkat yang berkelimpahan dijanjikan Tuhan. Bapak Ibu bukan pendeta yang menjanjikan, Bapak Ibu bukan hamba Tuhan yang menjanjikan, tapi ini benar-benar perkataan Tuhan yang dicatat oleh malaikat, bahwa Tuhan akan mencurahkan berkat yang berkelimpahan. Berarti Tuhan akan memberikan berkat yang sangat besar kepada kita semua yang mau setia, yang mau taat. Kalau Bapak Ibu datang ke gerejanya bolong-bolong, Bapak Ibu kalau dalam konteks Malaki 3 ayat 10 ini ngasih perpuluhan yang bulan ini, ngasih bulan besok enggak, tergantung kebutuhan, misalnya bolong-bolong. Bapak Ibu gini, kalau kita sudah sepakat, Bapak Ibu meniatkan di dalam diri untuk ngasih perpuluhan, setia. Jangan bulan depan, nih saya sudah janji nih saya harus mau ngasih perpuluhan. Berapapun itu jumlahnya, saya mau kasih perpuluhan untuk Tuhan, mengembalikan perpuluhan saya. Lalu bulan ini Bapak Ibu bawa perpuluhan, bulan depan karena kebutuhannya banyak, bulan-bulan ini Juli, Agustus, anak-anak mau sekolah, kebutuhannya banyak dan lain sebagainya, enggak dulu lah. Bulan depan masih ada kebutuhan lain, enggak dulu, bulan nantinya lagi baru ngasih perpuluhan. Bolong-bolong kayak gitu, itu enggak setia. Kalau setia itu kita belajar setia. Sebenarnya perpuluhan itu kan ukuran yang kecil dari Tuhan gitu. Kamu perpuluhan aja nggak setia gitu. Gimana kamu seperti Bapak Ibu pernah tahu nggak, kalau yang seumuran saya tahu, sabun cuci B29. Itu ada sabun colek namanya B29. Jadi sabun B29 itu, orang yang bikin sabun itu, dia awal mulanya bikin sabun sendiri secara manual. Lalu dia jual dari rumah ke rumah. Tapi ketika dia mulai berusaha, dia sudah berkata kepada Tuhan, saya akan kasih perpuluhan ke Tuhan, mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan. Jadi berapapun hasil penjualan dari sabun yang dia jual, 10% dia kembalikan ke gereja. Terus begitu, sampai akhirnya dia punya pabrik sabun B29 dan beberapa merek sabun lain dia punya. Dan apa yang dia katakan? Saya akan kembalikan kepada Tuhan 90%. Saya cukup 10%. Bapak Ibu kalau dapat 1 miliar, 10% kan udah kaya ya. Berapa Pak Andi? 10 miliar dari 10%. 1 miliar lah. 1 miliar untuk hidup sebulan cukup nggak Jul? Lebih. Nah, orang itu seperti itu, dia belajar setia Bapak Ibu. Kamu punya gaji 500.000, sepakat aja saya mau kasih 10% untuk Tuhan. Berarti kalau gaji 500, penghasilan 500.000, kasih 50.000 ya. Kalau nanti kita naik nggak terasa, terus. Bapak Ibu kalau nunggu terima gaji sebulan kayak Meti 10 juta, ngasih perpuluhan 1 juta, kayak gede banget ya Meti ya. Ih gede banget, enakan Pak Ian itu kalau tambah kaya entar gitu. Bapak Ibu bukan, tapi belajar mulai dari yang kecil. Karena firman Tuhan di Lukas pasal 16 bilang, barang siapa
Yang setia dalam perkara-perkara kecil, dia pasti juga setia dalam perkara yang besar. Barang siapa yang tidak dapat dipercaya dalam hal-hal yang kecil, bagaimana mungkin Tuhan mempercayakannya kepada perkara-perkara besar? Bapak Ibu dikasih berkat 500.000, Tuhan nggak bisa dipercaya sama Tuhan. Bagaimana Tuhan mau ngasih uang 1 juta? Bagaimana mau dikasih Tuhan sebulan 10 juta? Dikasih 500.000 aja nggak setia. Itu yang ingin Tuhan. Jadi kalau ingin Tuhan membukakan tingkat-tingkat langit, mencurahkan berkat yang melimpah, belajarlah setia. Bukan soal setia dalam perpuluhan saja, tapi setia dalam segala hal. Setia dalam banyak hal. Maka berkat itu dicurahkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berkat ini bisa berupa, pertama berkat materi tadi saya katakan. Berkat materi itu ya uang, kekayaan, dan lain sebagainya gitu. Bapak Ibu kalau mau lihat orang diberkati karena dia setia, tanya sama Kak Osin sama Pak Jul. Dia belajar setia dan diberkati Tuhan ya Pak Jul ya. Dari punya motor 1, sekarang motor di rumah ada berapa? Dari punya mobil 1, sekarang mobilnya 2. Dari tinggal di rumah petak, sekarang rumahnya udah 2. Yang satu rumah sendiri, yang satu rumah ngontrak. Dari nggak punya anak ya, Bu Rita ya, sekarang punya anak 3. Itu diberkati Tuhan. Kenapa? Karena belajar setia. Pak Jul dari pertama datang ke gereja Rantau sampai sekarang di gereja Rantau terus. Diberkati Tuhan, belajar setia Bapak Ibu. Ya saudara belajar setia itu. Diberkati Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, berkat materi, Tuhan akan menyediakan kebutuhan materi kita, umatnya, dan memastikan bahwa kita menerimanya tanpa dengan tidak berkekurangan. Itu janji Tuhan. Saya sering ngutip Matius pasal 5. Perhatikan burung-burung di udara kata Tuhan, yang tidak menabur, tidak menuai, tapi Tuhan melihara. Masa kita enggak? Kita pasti dipelihara Tuhan. Saya suka mengutip ucapan Daud dulu, aku muda, sekarang aku tua, bahkan memutih rambutku. Aku belum pernah melihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Bapak Ibu jadi orang benar, gimana cara belajar? Setia sama firman Tuhan. Belajar setia sama firman Tuhan. Karena itu janji Tuhan. Berkat materi akan dicurahkan kepada kita, akan dilimpahkan kepada kita kalau kita setia kepada Tuhan. Setia dalam segala hal. Kalau konteks sekarang bacaan kita Malaikat 3 ayat 10, setia dalam membawa perpuluhan, setia dalam membawa ucapan syukur, setia dalam banyak hal. Belajar setia. Berkat bukan materi aja, tapi juga berkat spiritual, berkat rohani akan diberikan Tuhan kepada kita yang mau setia. Tuhan juga akan memberikan berkat spiritual seperti apa? Kesejahteraan, sukacita, damai sejahtera. Tuhan akan limpahkan kepada kita. Bapak Ibu, hidup di dunia ini apa sih yang paling utama yang perlu kita butuhkan sebenarnya? Damai sejahtera ya. Bapak Ibu kalau punya damai sejahtera, otaknya bisa mikir. Nggak punya duit, bisa mikir, oh saya harus bagaimana. Yang penting dituntun oleh Roh Kudus, nggak bohong. Yang dituntun oleh Roh Kudus tidak mencuri. Bukan mencuri sih, tidak mengambil punya orang tanpa izin misalnya. Ada damai sejahtera. Kalau Bapak Ibu nggak punya damai sejahtera, otak berkecamuk, terus hatinya nggak tenang, terus gimana mau mikir? Nggak bisa buka usaha, nggak bisa dagang, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita punya damai sejahtera, kita bisa tenang. Ketika kita tenang, kita bisa melihat tangan Tuhan yang terbuka, jalan-jalan yang ditunjukkan Tuhan. Makanya orang yang setia itu pasti hidupnya ada damai di situ. Pasti hidupnya ada ketenangan di situ.
Tapi Bapak Ibu jangan minta berkat, Bapak Ibu jangan minta damai sejahtera, Bapak Ibu jangan minta apapun kepada Tuhan. Kalau kita sendiri nggak mau setia, kalau kita sendiri nggak mau taat, gimana? Kita punya anak kita nggak nurut aja, kalau minta uang jajannya kesel kita. Betul nggak Ria? Ya Bu Susannya. Kalau punya anak nggak nurut, minta jajan kita kesel. Nurut nggak? Kayla nurut kan sama mama papa. Kalau nggak nurut kesel. Tapi coba kalau anak itu nurut, walaupun dia bandel nih, tapi nurut. Suka berenang di kali, misalnya ngejar-ngejar layangan, karena saya masih kecil suka kayak gitu kan. Itu kan zaman dulu dibilang bandel tuh. Mandinya di kali, ya kan, ngejar layangan sampai naik-naik ke genteng. Itu sama orang tua sering dibilang bandel. Tapi nurut sama orang tua, disayang. Pasti disayang. Nah begitu juga sama Tuhan Bapak Ibu. Ketika kita mau taat, ketika kita mau setia, belum ngomong aja Bapak Ibu, baru niat nih, pasti Tuhan kasih. Karena Tuhan tahu gitu loh, ini anak yang kusayang. Bapak Ibu, Yohanes 14 bilang, Tuhan Yesus ngomong gini, domba-domba itu mendengarkan suara gembala. Gembala mengetahui domba-dombanya. Nah kalau Bapak Ibu nggak pernah mau dengerin firman Tuhan, nggak pernah mau baca Alkitab, nggak pernah mau belajar setia dan nurut, bagaimana ada tanda-tanda kepemilikan Tuhan di dalam diri kita? Kalau nggak ada tanda-tanda kepemilikan Tuhan di dalam diri kita, bagaimana Tuhan mengenali kita? Nggak kenal. Nanti kayak di Matius pasal 21, Tuhan datang sama malaikat terus dibilang, nyala engkau dari hadapanku hai pembuat kejahatan. Aku tidak kenal sama engkau. Ih, sedih banget Bapak Ibu kalau Tuhan sampai bilang nggak kenal sama kita. Ya, udah susah-susah hidup di dunia sengsara, ya kan, segala macam. Tiba-tiba pas Tuhan datang dia bilang, pergi sana, saya nggak kenal sama kamu, pembuat kejahatan. Waduh, menyedihkan sekali Bapak Ibu. Jadi mari kita mau belajar setia agar di dalam diri kita ada tanda-tanda kepemilikan Tuhan bagi kita. Orang yang setia kepada Tuhan di dalam secara khusus pagi hari ini dalam hal membawa ucapan syukur dan perpuluhan, Tuhan akan memberikan kesejahteraan secara umum. Seperti misalnya apa? Kesehatan, Tuhan akan lindungi kita, keluar masuk kita akan Tuhan jagai, kemanapun kita pergi akan Tuhan bela, apapun yang kita lakukan dijadikannya berhasil. Tapi belajar setia, belajar taat, belajar tunduk kepada Tuhan. Inti dari pernyataan yang di bacaan kita, Tuhan akan mencurahkan berkat yang melimpah, itu adalah bahwa ketaatan dan iman kepada Tuhan akan dibalas dengan berkat. Amin. Dan berkat yang diberikan Tuhan itu berkat yang melimpah dan berkelimpahan, bukan sekedar melimpah tapi berkelimpahan. Yang sering dibilang Tuhan akan memenuhi lumbung-lumbung di rumahmu sampai melimpah ruah. Melimpah ruahnya untuk apa? Untuk hidup poya-poya? Bukan. Melimpah ruah artinya agar kita bisa berbagi lagi kepada orang lain. Tuhan mengundang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk memuji Tuhan. Dalam hal ini dia menunjukkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia dan Tuhan yang adil. Orang Bapak Ibu kalau omongannya benar, dia percaya dengan apa yang dia omongin dan dia berjanji dengan apa yang dia omongin itu akan dia lakukan. Dia akan berkata, periksa aja, uji aja, omongan saya itu benar atau enggak. Tuhan bilang itu uji omongan dia. Apakah kita tidak akan menerima tingkap-tingkap langit dibukakan tingkap-tingkap langit oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesimpulan kita Malaikat 3 ayat 10 ini mengajarkan tentang pentingnya memberikan persembahan kepada Tuhan. Entah itu ucapan syukur, entah itu persembahan perpuluhan, persembahan apapun itu, Tuhan ingin kita setia. Kalau orang bilang bernasar, ketika Bapak Ibu ngomong, saya mau ngasih perpuluhan kalau saya sudah bekerja, kalau saya sudah punya usaha, kalau saya sudah punya penghasilan, saya akan memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Ketika Bapak Ibu sudah tekad itu, harus belajar untuk setia melakukan itu.
apapun yang terjadi. Dan sering gini, orang bilang kalau perpuluhan itu Bapak Ibu gini, Bapak Ibu terima gaji kalau orang yang kerjanya digaji. Kalau Bapak Ibu yang orang yang berusaha, punya usaha, setiap bulan hasil usaha, keuntungan usahanya itu berapa, keluarkan 10%. Lalu sisanya buat kebutuhan, bayar listrik, bayar kos, anak sekolah, dan lain sebagainya. Tapi keluarkan dulu, pertama-tama ambil 10% untuk Tuhan. Itu kalau kita sudah tekad kayak gitu, lakukan terus. Tuhan menjanjikan berkat yang melimpah bagi kita semua yang taat dalam memberi persembahan, yang taat dan setia dalam patuh tunduk kepada perkataan-perkataan Tuhan. Jangan harapin berkat dari Tuhan kalau kita nggak mau belajar setia. Ketaatan dalam memberikan persembahan itu yang Tuhan ingin lihat dari kita sebenarnya. Jadi kita malam ini berbicara tentang ketaatan membawa persembahan itu, dimana kita diajarkan bahwa Tuhan menghargai ketaatan kita dalam memberikan persembahan. Entah itu ucapan syukur, entah itu persembahan per bulan dan lain sebagainya. Tuhan menghargainya bukan nilai yang kita bawa, tapi yang Tuhan hargai ada kesetiaan kita. Berkat yang melimpah dijanjikan Tuhan bagi kita sebagai balasan dari, bukan Tuhan memberkati kita dengan melimpah bukan karena persembahan yang kita berikan, tapi Tuhan memberkati kita dengan berkelimpahan karena kesetiaan kita. Ingat itu Bapak Ibu. Yang dibalaskan melimpah sampai berkelimpahan oleh Tuhan bukan persembahan yang kita bawa, tapi kesetiaan kita di dalam membawa persembahan itu. Kesetiaan kita di dalam mentaati segala perintah dan ajaran Tuhan. Kesetiaan kita di dalam melakukan kegiatan-kegiatan ibadah kita. Setia, itu yang Tuhan cari. Tuhan bilang di dalam Amsal, Salomo berkata, ada banyak orang yang mengaku dirinya baik, tapi orang setia, siapakah yang menemukannya? Anak susah cari orang setia Bapak Ibu. Saya dapat istri setia 1 dari 1000. Saya ketemu ini, setia banget. Orang cantik banyak ya, mantannya 3 datang ya kan. Orang setia banyak, orang baik banyak Bapak Ibu. Banyak orang yang baik. Pak Aureli nanti Oktober atau September banyak orang baik. Mungkin ke rusun banyak datang bawa berkat, bawa sembako dan lain sebagainya. Karena kan November mau pilkada kan. Oh iya. Banyak orang yang mengaku dirinya baik, tapi orang yang setia susah Bapak Ibu. Presiden yang dimenangkan sekarang belum tentu juga setia. Karena memang firman Tuhan bilang banyak orang yang mengaku dirinya baik, tapi orang setia siapakah yang menemukan? Tuhan Yesus pernah bertanya, kalau aku kembali, akankah aku menemukan iman di bumi? Karena kesetiaan itu mahal harganya. Yesus Kristus mati di kayu salib karena dia setia menjalankan misi yang diberikan Bapa. Makanya ketika kita mau setia, Tuhan hargai itu. Dan itu yang akan diberkati Tuhan, dan itu yang akan dibalaskan Tuhan berkelimpahan. Bukan karena kita membawa berkat, bukan karena kita ngasih perpuluhan, bukan karena kita bawa kolektor, bukan karena kita apa dan lain sebagainya. Bukan. Yang diberkati Tuhan berkelimpahan itu kesetiaan kita. Jadi kadang-kadang kita suka salah Bapak Ibu. Makanya ada banyak orang akhirnya kecewa sama gereja. Rajin ke gereja kok nggak diberkati Tuhan. Suka kasih perpuluhan banyak-banyak kok nggak diberkati Tuhan. Ada banyak orang bisa kasih berkat berkelimpahan tapi hatinya nggak untuk Tuhan. Banyak orang kayak gitu. Ada banyak orang bisa bangun gereja megah-megah tapi hatinya nggak dipersembahkan kepada Tuhan. Sama saja. Karena Tuhan nggak nilai berapa yang Bapak Ibu kasih. Tuhan gak rugi, Tuhan gak tambah miskin, atau Tuhan tidak tambah kaya dengan apa yang Bapak Ibu bawa. Karena dia memiliki semuanya. Yang Tuhan lihat kesetiaan kita.
Our faithfulness. Kesetiaan kita. Itu yang Tuhan cari dan itu yang Tuhan lihat. Nah sebenarnya konteks kitab Malaiki seperti itu gitu. Makanya Tuhan bilang, ujilah aku. Kepatuhan kita kepada firman Tuhan, ketaatan kita kepada perintah-perintah Tuhan. Tuhan bilang, kamu coba belajar taat, belajar setia. Apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit kepadamu? Tuhan berani nantang. Dan itu janjinya dia. Bapak Ibu Saudara dikasih Malaiki 3 ayat 10 menekankan pentingnya sekali lagi ketaatan dan iman dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Serta janji Tuhan untuk memberkati kita yang setia. Kalau Bapak Ibu nggak setia, jangan ngarepin berkat dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu nggak setia, jangan harapin damai sejahtera dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu nggak setia, nggak taat, jangan ngarepin ada sukacita setiap hari. Yang ada mukanya cemberut aja. Ya Pak Sarir ya, belajar setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi hari ini kita belajar di Tuhan akan membukakan pintu berkat bagi kita yang mau setia dan taat. Terus Tuhan juga akan memberkati kita secara jasmani dan rohani. Materi kita akan dilimpahkan Tuhan. Kebutuhan keperluan kita akan dicukupkan Tuhan. Bahkan rohani kita juga diberkati Tuhan. Kalau sekali lagi catatan di garis bawah itu Bapak Ibu, kita setia dan taat. Kalau Bapak Ibu nggak setia, nggak taat, ngarepin berkat, itu mimpi Bapak Ibu, mimpi di siang bolong, daydream. Nggak mungkin. Jadi mari kita mau belajar setia kepada Tuhan. Kita belajar taat kepada Tuhan. Taat dalam segala hal, setia dalam banyak hal. Maka janji-janji berkat Tuhan itu diberikan kepada kita. Jadi hari ini kita belajar Bapak Ibu bahwa memberi kepada Tuhan, balasannya adalah berkat yang berkelimpahan. Memberi waktu, memberi diri, memberi apa yang saudara punya dalam ketulusan, kesetiaan, kepatuhan pada Tuhan. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini karena firman Tuhan kembali mengingatkan kami agar kami mau belajar setia, agar kami mau belajar patuh, taat kepada perintah dan perkataan Tuhan. Tolong Bapak Ibu, tolong Tuhan kami semua, Bapak Ibu yang hadir, agar menjadi pelaku-pelaku dari firman, sehingga seperti Engkau katakan, ujilah aku, agar kami bisa melihat apakah janji Tuhan, apakah perkataan Tuhan digenapi dalam hidup kami. Tolong meteraikan ini ya Tuhan, agar menjadi pengingat bagi kami, supaya kami menjadi setia, menjadi taat. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman ini. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, Bapak Ibu kita diberkati oleh kebenaran